Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan diseminasi kekayaan intelektual dengan tema karya jadi aset, inovasi jadi kekuatan, dumai bergerak bersama kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum Riau bekerjasama dengan pemerintah Kota Dumai. Kita hadir di sini bukan hanya untuk mendengar, tapi untuk membangun mimpi besar UMKM Dumai yang akan mendunia. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan diseminasi ini merupakan tindak lanjut dari adanya perjanjian kerjasama antara kantor wilayah Kementerian Hukum Riau dengan pemerintah Kota Dumai dan perguruan tinggi sebagai wujud nyata dukungan terhadap pengembangan sektor usaha kecil dan menengah dan sivitas akademika serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya merek, hak cipta, dan paten. Sebagaimana kita ketahui bersama, merek bukan sekedar nama atau logo, tetapi merupakan identitas dan jati diri dari suatu produk atau usaha. Melalui pendaftaran merek, pelaku UMKM memperoleh perlindungan hukum atas usahanya, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang untuk pengembangan usaha hingga ke tingkat nasional dan global. Mungkin Bapak Ibu tahu juga bahwa 10 orang terkaya di dunia itu semuanya menggunakan kekayaan intelektual untuk memperoleh kekayaannya. Kekayaan intelektual ini salah satu yang harus kita kembangkan, karena memang negara kita ini harus kita akui untuk terkait dengan inovasi itu, hal-hal seperti itu kurang untuk kita sadari. Termasuk Bapak Ibu yang pelaku UMKM, kalau ketika punya produk itu mereknya itu kan kalau kita daftarkan kan dilindungi dia, artinya nilai ekonominya juga naik. Beda misalnya ketika itu tidak kita jadikan merek atau trademark, itu nilainya juga pasti lebih rendah daripada ketika sudah kita daftarkan menjadi sebuah merek. Ya, jadi memang merek itu sangat penting. Ada beberapa perselisihan terjadi. Mungkin dulu ada sebuah terkenal dulu ini sebuah toko roti. Ketika mereknya sudah terkenal, kemudian pekerjanya ini keluar, dia buat toko roti yang sama, mereknya hampir sama tapi beda. Dia mendaftarkan dulu, akhirnya yang dilindungi karena yang mendaftarkan lebih dahulu. Nah, sehingga ini menimbulkan perdebatan karena kita beda sistem hukum kita terkait merek, itu first to file namanya. Siapa yang mendaftar pertama itu yang dilindungi. Beda kalau di negara-negara maju kayak di Amerika, mereka lebih melihat kepada sejarahnya. Nanti ditelusuri dulu sejarahnya, sebenarnya merek ini siapa duluan yang buat gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau di kita pokoknya siapa yang mendaftar terlebih dahulu itu yang akan dilindungi. Kemudian yang kedua, mungkin ada Pak Dekan di sini terkait dengan cipta, Pak. Ini kan mahasiswa ini kan tentunya kan punya karya tulis juga. Bahkan mungkin yang di Fakultas Teknik atau yang lain punya paten juga. Ini juga bisa mendapatkan perlindungan. Makanya kemarin di beberapa provinsi itu kampus-kampus itu atau universitas itu menganjurkan kepada mahasiswanya sebelum diwisuda itu mendaftarkan ciptanya dulu, Pak. Mendaftarkan cipta dari karya tulis mereka. Apalagi sekarang kan marak plagiarisme kan. Ini bisa dilindungi 70 tahun dia. Jadi tulisan skripsi daripada teman-teman adik-adik mahasiswa itu bisa dilindungi negara selama 70 tahun, sehingga ketika misalnya ada nanti yang memplagiat atau mengcopy paste itu menjadi miliknya, itu bisa digugat secara pidana, bahkan juga digugat secara perdata. Akhirnya Bapak Ibu seluruh peserta kegiatan diseminasi hari ini, kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat, menambah wawasan serta memotivasi para pelaku UMKM dan juga para adik-adik mahasiswa di Kota Dumai untuk berinovasi, berkreasi dan melindungi hasil karyanya melalui pendaftaran kekayaan intelektual. Pagi hari memetik kopi, diseruput hangat, ditemani roti. Kalau UMKM punya inovasi, daftarkan haki agar terlindungi. Ya kebetulan hari ini
saya diundang dan diminta untuk menjadi pemateri dalam hal haki. Agar apa? Agar kita semua, terutama Bapak Ibu pelaku UMKM, bisa lebih memahami, bisa lebih mengerti, dan kedepannya diharapkan dengan melalui materi yang Bapak Ibu dapat hari ini, usaha Ibu kedepannya yang akan terus berkembang, yang akan terus maju, terlindungi dari sisi hukumnya. Sebelum saya masuk materi, perkenalkan, nama saya Beni Akbar. Sehari-hari saya berprofesi sebagai advokat dan juga sebagai dosen pengajar, sekaligus juga dekan Fakultas Hukum di Universitas Dumai. Di sini kita hidup berusaha di Kota Dumai, kota idaman terletak di Riau Pesisir. Kita hari ini hidup berdampingan, heterogen, berbagai macam suku dan berbagai macam usaha dan industri. Ya, jadi berbanggalah kita hari ini Dumai menjadi salah satu poros kekuatan ekonomi dari Provinsi Riau. Potensinya luar biasa. Salah satunya adalah UMKM yang Bapak Ibu sedang jalankan hari ini. Tadi rekan saya, sahabat saya, Pak Rudi, ya, selaku Kakanwil Kum, sudah menyebutkan bahwa di tengah kejadian krisis moneter 97, kemudian COVID-19 kemarin, yang bisa bertahan hanyalah pelaku UMKM. Beri aplaus dulu buat kita semuanya. Artinya apa? Ya, artinya di sini adalah bahwa kita di sini sebagai pelaku UMKM, ya, harus mempunyai motivasi yang luar biasa, harus punya rasa percaya diri bahwa apa yang kita lakukan hari ini tidak hanya bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, namun juga secara tidak kita sadari ini juga untuk membangkitkan yang namanya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat di Kota Dumai itu sendiri. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, selanjutnya. Nah, apa itu hak kekayaan intelektual? Ada hak cipta, ada hak merek, ada paten, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu. Di sini mungkin kita coba kerucutkan saja terkait dengan yang namanya hak cipta, merek, dan paten. Bahwa saya yakin Bapak Ibu sebagai pelaku UMKM punya merek dagang sendiri. Ya, saya coba kasih contoh. Ada dua contoh sengketa. Pertama, ayam geprek bensu. Pernah dengar Bu? Pernah. Siapa yang punya? Ruben Onsu. Karena apa? Karena ada bensunya. Kan begitu? Kita sebagai masyarakat awam menilai ya karena ada bensunya berarti punya Ruben Onsu. Tapi faktanya merek itu bersengketa. Karena apa? Karena ada orang lain yang duluan mendaftarkan merek yang lebih kurang sama. Namanya adalah IM, bukan ayam ya. IM bensu. Kalau yang Ibu tahu kan ayam geprek bensu. Kalau ini IM bahasa Inggris, IM bensu. Kebetulan yang punya namanya Beni Sujono. Nah. Tapi karena tidak populer, bukan artis, kan gitu kan? Kita tahunya karena yang hari-hari muncul di televisi kan Ruben Onsu. Ya kan? Tapi faktanya hari ini yang punya bukan dia, Bu. Merek tadi. Sudah bersengketa di pengadilan dan dimenangkan oleh yang pertama kali mendaftar atas nama Bapak Beni Sujono dengan merek dagangnya IM Bensu. Ini pengalaman contoh 1. Ada contoh 2, Bu.
Mungkin ibu-ibu yang sering tahu Indah Cargo. Tahu. Kalau Indah Cargo, kalau kita di Dumai, di Riau cukup populer ya. Indah Cargo juga termasuk merek yang bersengketa, Bu. Sengketanya di mana? Karena ada mantan karyawannya yang lama bekerja di Indah Cargo, lalu kemudian keluar dan membuat merek yang mirip sama, dan kemudian itu didaftarkan, Bu. Nah, bisa Bapak Ibu bayangkan. Jadi menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kakanwil tadi, prinsipnya di sini adalah siapa yang pertama kali mendaftarkan. Tadi saya kasih contoh Bensu. Ya, kalau orang awam pasti taunya punya Ruben Onsu. Karena ada Bensunya. Karena dia populer, dia artis. Tapi faktanya hari ini secara kepemilikan merek dagang itu bukan punya Ruben Onsu. Nah, di sini apa? Di sini tadi di awal saya tanya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu mempunyai merek dagang sendiri. Mungkin hari ini Bapak Ibu belum terfikirkan. Tapi siapa yang dapat memprediksi, siapa yang dapat menyangka kalau di kemudian hari usaha Bapak Ibu yang lakukan hari ini akan berkembang pesat, akan berkembang besar, ya kan? Nah, ini yang sebenarnya harus diantisipasi. Tidak mahal, tidak susah. Nanti dari pihak Universitas Dumai, kami nanti dari adik-adik mahasiswa siap memfasilitasi, kita partnership dengan Kanwilkum, bagaimana bisa dengan juga pemerintah Kota Dumai. Di sini ada juga Brida, ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa mendaftarkan hari ini merek dagangnya, hak ciptanya, ya. Yang kita lihat hari ini merek-merek besar, ya, itu juga semuanya kan tidak langsung besar. Pasti mulainya dari yang kecil-kecil dulu. Nah, siapa tahu nanti, ya, kita tidak tahu rezeki kita masing-masing, ya, kita tidak tahu, mungkin hari ini usaha kita masih dalam lingkup yang skopnya kecil, tapi dengan kegigihan kita hari ini, usaha tersebut dapat berkembang. Nah, jadi sebelum dia berkembang tadi, sudah kita antisipasi Bapak Ibu. Antisipasi dengan kita daftarkan hakinya, kekayaan intelektualnya, merek dagangnya, hak ciptanya. Agar apa? Agar kedepannya kalau ada pihak lain, ada orang lain, ya, yang coba meniru, wah, si A luar biasa nih usahanya, dulu cuma usaha rumahan, sekarang dia sudah punya ruko. Aku coba juga lah, buat logo yang mirip-mirip, buat judul yang mirip-mirip, kan bisa saja, Bu. Ya, namanya menjiplak, meniru, mengikuti. Kalau dia memang orang ini nanti ternyata mengikuti 100% apa yang sudah kita daftarkan, jelas ini sudah menjadi pelanggaran hukumnya. Lanjut. Nah, apa itu aset intelektual? Ada tulisan, musik, desain, aplikasi, hingga konten digital dapat menjadi sumber pendapatan. Contoh aset dari berbagai sektor, UMKM, kemasan produknya, foto produknya, konten promosi. Dalam industri kreatif ada lagu, ada desain grafis, ada video. Dalam teknologi ada software dan aplikasi. Dalam pendidikan ada modul ajar dan buku digital. Nah, inilah gunanya dari merek yang sudah dia ciptakan, dari merek yang sudah dia daftarkan tadi, maka ini bisa menjadi suatu nilai ekonomis. Dia jual mereknya, dia jual sistemnya, dia jual SOP-nya. Kira-kira begitu. Jadi, Bapak Ibu semuanya, terus semangat melalui pertemuan singkat kita hari ini. Coba mulai nanti cari informasi Haki, Kanwilkum, HAM Riau, coba daftar, ya kan? Iseng-iseng aja, ya kan? Iseng-iseng, ternyata nanti bisa.
Mau Bapak Ibu? Bisa? Harus bisa ya. Demi manfaatnya bukan untuk siapa-siapa, manfaatnya memang untuk Bapak Ibu sendiri. Untuk menjaga mereknya, untuk menjaga hak ciptanya. Jangan nanti begitu sudah berkembang pesat, sudah maju, sudah luar biasa perkembangannya, muncul orang lain. Materi dari saya cukup sampai sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf kalau ada tersalah kata dan perbuatan. Terima kasih. Semangat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.